pesisir Pantai Kelan, Kelurahan Tuban, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Saya Niputu Suharyani pada hari ini ingin berbagi kepada pemirsa tentang bagaimana pemanfaatan ikan lemuru yang dihasilkan di Pantai Kelan, Kelurahan Tuban, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Cuaca pagi ini begitu cerah, angin juga tidak terlalu kencang, sehingga ini sangat menguntungkan bagi para nelayan untuk dapat melaut dan menghasilkan ikan yang lumayan banyak. Seperti saudara ketahui, Pantai Kelan sendiri merupakan pantai yang merupakan pantai penghasil ikan pelagis. Saya ingin membawa saudara kembali ke tahun 2020, tepatnya di bulan Desember. Kalau masih ingat tentang adanya fenomena banyaknya ikan lemuru yang terdampar di pesisir pantai, di seputaran pesisir pantai Jimbaran, kemudian Kelan sampai dengan Canggu. Di masa pandemi yang diawali di tahun 2019, tentu saja itu sangat menguntungkan. Ikan lemuru yang terdampar tidak saja hanya diperoleh oleh para nelayan yang melaut, tapi juga oleh penduduk di sekitar pesisir pantai. KKN Tuban A merupakan KKN dari Universitas Udayana tahun 2021, di mana salah satu poskonya adalah atau menyasar desa di Kelurahan Tuban. Program kerja mereka salah satunya adalah pemanfaatan pekarangan rumah tangga dan juga hasil-hasil di sekitaran desa untuk ketahanan pangan, menunjang SDGs yang kita sudah ketahui bersama memiliki 17 poin, di mana poin 1, 2, 3 yaitu pengentasan kemiskinan dan tentang peningkatan gizi masyarakat juga terdapat di dalamnya. Salah satu potensi laut Pantai Kelan yang ingin kami angkat hari ini adalah ikan lemuru atau yang sudah dikenal dengan Sardinella lemuru. Ini termasuk jenis ikan pelagis, di mana belum banyak diketahui bahwa ikan lemuru itu sendiri memiliki potensi yang luar biasa. Ya, potensi yang luar biasa di mana ikan lemuru itu memiliki kandungan omega 3 yang lebih tinggi daripada ikan salmon. Banyak orang yang terlalu mengagung-agungkan salmon. Saya tidak meremehkan ikan salmon, namun kita memiliki potensi ikan sendiri yang kandungannya sangat menyamai ikan salmon, bahkan melebihi. Ikan lemuru berdasarkan penelitian Suseno 2014 menyatakan 21,77% mengandung EPA dan 11,59% mengandung DHA. Itu kandungan ikan lemuru. Sedangkan salmon itu hanya memiliki 12,07% EPA dan 10% DHA. Begitu kayanya kita akan potensi yang luar biasa, namun terkadang kita meremehkannya. Karena itu, marilah kita berusaha mengangkat potensi kita sendiri dengan slogan gemar makan ikan. Dengan menggunakan lemuru, kita capai generasi muda yang sehat dan cerdas karena mengandung omega 3. Untuk melakukan pengolahan ikan lemuru, pada hari ini saya akan berbagi dengan para pemirsa di rumah dengan cara yang sangat sederhana, dengan bahan yang sederhana. Mari kita menuju ke lokasi pembuatan pengolahan ikan lemuru. Kita lanjutkan dengan pengenalan bahan baku dalam pengawetan lemuru. Pagi ini saya sudah memesan ikan kepada nelayan. Jadi tentu saja kita akan mencari ikan lemuru. Ini jadilah ikan lemuru dengan ciri-ciri termasuk ikan pelagis, ikan dengan ukuran kecil. Kemudian ada di punggungnya berwarna biru gelap dengan sedikit kembung. Ciri ikan segar adalah pertama kita menekan bagian badannya. Kalau terasa masih keras atau tegar, itu artinya ikan dalam kondisi segar. Kemudian dari menekan badan kita bisa memperhatikan dari sisinya, apakah banyak yang terlepas atau tidak. Ketika sisi ikan tidak banyak yang terlepas, berarti ikan masih segar. Tentu saja dengan sisi yang tidak banyak terlepas, permukaan ikan menjadi mengkilap.
Cara mengecek ikan segar selanjutnya adalah kita perhatikan matanya, apakah dia jernih ataukah sudah kusam. Kalau jernih, ini adalah ikan segar. Untuk pengolahan ikan lemuru, kita membutuhkan bumbu-bumbu antara lain. Bumbu utama tentu saja garam sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita gunakan gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya adalah ketumbar sebanyak 5 sendok makan dan 1 buah biji pala. Bumbu selanjutnya yaitu bawang putih 2 siung yang sebesar ini. Kemudian jahe sebesar 1 jempol kita. Semua bumbu ini digunakan untuk membumbui 5 kg ikan lemuru. Untuk bahan yang kita gunakan sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekarang kita beralih ke alat. Pertama-tama tentu saja lemuru ini harus dibersihkan. Kita membutuhkan sarana untuk membersihkan yaitu baskom, di mana kita akan gunakan 2 kali. Untuk pencucian pertama, kemudian untuk pencucian kedua. Setelah lemuru dibersihkan, kemudian kita siangi kepala dan isi perut serta ekornya. Tentu saja kita menggunakan talenan sebagai alas dan pisau untuk memotong. Setelah ikan kita bersihkan dan kita hilangkan kepala dan isi perutnya, kemudian ikan kembali kita cuci dengan menggunakan baskom ini kembali. Selanjutnya, setelah ikan lemuru dicuci, kemudian kita tiriskan. Jadi ini berfungsi untuk mengurangi kadar air atau kandungan air pada ikan lemuru, dengan harapan pada saat penjemuran akan semakin cepat waktunya. Sambil menunggu ikan ditiriskan, kita akan menghaluskan bumbu-bumbu yang tadi, tentu saja dengan menggunakan ulekan, yang selanjutnya kita tampung nanti pada sebuah mangkok bumbunya. Setelah bumbu siap, maka ikan lemuru kita kembali tempatkan pada baskom, yang selanjutnya nanti akan ditambahkan bumbu ke dalam ikan lemuru, kemudian kita aduk rata. Setelah itu baru kita jemur atau tiriskan dengan menggunakan saringan seperti ini. Setelah itu, setelah kering nanti kita akan menggunakan box untuk penyimpan, untuk mempertahankan daya simpan, yang kemudian kita wrap dengan menggunakan plastik wrap. Kita mulai pembuatan bedetan atau ikan dendeng lemuru ini. Pertama-tama kita bersihkan ikan lemuru yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Kita cuci dulu 2 kali agar benar-benar bersih. Kemudian kita bersihkan sisiknya. Ikan lemuru ini banyak memiliki sisik ya. Jadi kita bersihkan dulu agar nanti tampilan bedetannya benar-benar bersih. Menghilangkan sisi ikan, kita mulai dari ekor menuju ke badan utama. Oke. Setelah yakin bersih, kemudian kita potong bagian kepalanya. Jadi bisa menggunakan patokan siripnya. Jadi kita potong di bagian belakang sirip dan belakang kepala. Oke. Selanjutnya, karena ini ikan pelagis, jadi kita tidak perlu memotongnya seperti ini. Jadi kita bisa potong atau iris seperti ini. Oke. Kemudian kita keluarkan isi perutnya. Kalau misalnya nanti para pemirsa membeli ikan di pasar dan ingin menyimpannya, hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan kepala dan isi perutnya, karena ini merupakan sumber mikrobia. Lakukan hal yang sama untuk semua ikan. Setelah bersih, kemudian kita hilangkan juga bagian ekornya. Kemudian cuci lagi sekali di tempat yang lagi satu. Kemudian selanjutnya kita bersihkan atau kita buka. Kita yakinkan ini bersih dulu. Baru kemudian kita buka bagian ikan dengan cara memotong. Kemudian kita cari tulang daripada ikan tersebut. Kemudian kita gerakkan dengan menggunakan
ibu jari saja ya, membuka badan ikan seperti ini. Oke, akan terlihat cantik jika hanya dengan menggunakan tangan. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Jadi pada intinya kita mencari, kita tempelkan jari kita pada tulang tengah ikan ya. Oke, sehingga nanti kita sudah bisa melepaskan. Jadi nanti tulang ikan akan terlepas dengan mudah seperti ini. Ini kita sisihkan ya. Kemudian kita bersihkan lagi bagian dalamnya. Jadi kita bisa iris seperti ini untuk membersihkan. Kemudian kita juga bisa iris di sebelah sininya juga untuk membersihkan. Sangat penting menggunakan pisau yang tajam, karena itu saya menggunakan cutter, karena cutter itu lebih tajam. Oke. Jika ingin membersihkan lebih bersih lagi tentang tulangnya, bisa dicabut. Tapi kalau menurut saya, karena ini akan menjadi dendeng, kita bisa menggoreng kering, dan tulang ikan ini bisa menjadi sumber kalsium. Jadi seperti ini tampilan bedetan yang akan kita keringkan nanti. Bersih ya, kemudian tipis. Lakukan hal yang sama untuk ikan-ikan selanjutnya. Kita lanjutkan cara pembuatannya. Jadi tadi ikan yang sudah kita bersihkan, kemudian kita tiriskan. Sambil menunggu ini tiris dengan baik, mari kita mulai membuat bumbu-bumbunya. Pertama yang perlu disiapkan adalah bawang putih. Bisa, karena di sini kapasitasnya sedikit ya, tidak sampai 5 kilo. Jadi saya kurangi jumlah pemakaian bumbu-bumbu yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang tadi untuk pemakaian 5 kilo bahan. Kemudian kita tambahkan 5 iris jahe. Setelah itu kita tambahkan ketumbar kurang lebih 1 sendok teh. Ketumbar ini berfungsi untuk menghilangkan aroma amis, karena lemuru terkenal dengan baunya yang lumayan amis. Jahe juga bisa menghilangkan bau amis, begitu juga dengan pala. Jadi kita pakai pala segini saja. Kita tambahkan garam kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian tambahkan gula juga dengan komposisi yang sama, setengah sendok teh. Kemudian kita mulai haluskan bumbu. Oke, jangan terlalu halus, agar gampang saja membalurkan. Kemudian kita kumpulkan, kita tempati di satu tempat agar lebih mudah untuk meratakan pada permukaan ikan. Jadi sisa bumbu masih bisa kita ambil dengan menggunakan ikannya. Maksimalkan. Saya tidak menambahkan air pada bumbu karena ini adalah dendeng. Jadi malah sebaiknya kita seka airnya agar sedikit berkurang ya. Setelah kita olesi dengan rata, kemudian kita letakkan pada alat yang akan untuk menjemur, mengeringkan. Oke, sudah selesai. Kita bisa tambahkan sedikit untuk meratakan. Ini merupakan dendeng yang siap kita keringkan. Kita bisa jemur di bawah sinar matahari. Mari kita sekarang jemur. Rupanya cuaca hari ini sangat mendukung. Teriknya ya, bagus sekali untuk mengeringkan ikan. Jadi inilah gunanya kenapa saya minta yang berlubang di bawahnya, sehingga sirkulasi panas dan
turunnya air daripada ikan bisa tercapai dengan maksimal. Dengan harapan nantinya ikan ini akan kering lebih cepat. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki contoh bedetan yang sudah kering. Mari kita lihat. Baik, jadi ini setelah kita jemur selama kurang lebih 3 hari dengan panas yang terik seperti situasi tadi. Kemudian untuk menyimpan lebih lama, selain memang bedetan ini ketika sudah kering memang tersimpan lebih lama, untuk bisa menyimpan lebih lama lagi, kalau dengan bedetan begini kurang lebih 1 bulan bisa disimpan. Namun ingin menyimpan lebih lama lagi, misalnya 2 bulan, kita bisa menempatkannya pada tepak plastik seperti ini. Kemudian selain ditutup seperti ini, kita bisa wrap, ya. Karena dengan wrap ini maka sirkulasi udara akan berkurang. Jadi bisa di wrap seperti ini. Biasanya saya suka menyimpannya, bisa kalau tidak punya tepak seperti ini, kita bisa bungkus dia dulu dengan plastik, kemudian plastiknya kita wrap. Jadi kita atur berapa kali, setiap kali kita goreng, segitu kita wrap. Ini adalah bedetan yang sudah saya simpan selama 2 bulan. Ya, saya masih lihat di sini belum ada jamur, ya, yang tumbuh, karena jamur yang paling gampang untuk terdeteksi. Ya, saya harap penjelasan saya dari tadi tentang bagaimana penanganan lemuru, potensi ikan perairan kita yang kaya dengan omega 3. Semoga ini bisa membantu dan bermanfaat bagi terutama masyarakat pesisir. Semoga saja lemuru yang kemarin sempat heboh di Desember 2020, di mana mereka banyak ternyata bertebaran di pesisir pantai, bahkan hampir penduduk pun bisa mengambil sendiri tanpa perlu melaut. Jika itu terjadi lagi, bisa diolah seperti ini. Sekian dari saya, Niputu Suaryani dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, berbagi kepada masyarakat, semoga bermanfaat. Salam sehat dari pesisir Pantai Klan. Selamat siang.